untuk pemulihan kita juga umat berpusat. Mari kita datang kepadanya dan kita bahwa Dia adalah yang kita bermohon memuji. Mari kita bersyukur kepadanya, mengagungkan segala pekerjaan juga karunia apa yang Allah lakukan di hidup kita. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Nya, katanya Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masukkan keselamtanku, Dia penolongku, yang ini Kau Yesus
sampai ke dalam hati. Tak ada yang tersembunyi. Dan kami mau datang seperti rusa yang haus akan sungai, seperti padang gersang adalah menamping hujan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hati kami takkan menunggumu. Kami bagai padang gersang dalam segala di dalam hati Tuhan yang luar biasa. Karena Dia Allah yang mengenal hati, bahkan jauh yang tersembunyi di dalam relung hati kita. Dia yang tahu segala kelemahan. Dia yang mengangkat kita, membawa kita mendekat kepada-Nya. Kami percaya di dalam Tuhan
yang kepada kami datang berlindung. Terima kasih. Dan dengan iman kami mengatakan, Engkau yang terindah sungguh indah, karena Engkau yang memberikan kami indah untuk dipakai oleh Tuhan, untuk memuliakan, karena Engkaulah sumber kekuatan. Selain apabila kami menyembah Engkau Tuhan dan kami, Juru Selamat kami. Berikanlah kami hati yang selalu menantikan Tuhan melawat kami, seperti tanah yang kering, merindukan dibasahi dengan hujan,
Dan seperti rusa merindukan air, demikian berikan kepada jiwa kami haus menantikan Engkau. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang terbatas menyampaikan firman Allah yang tidak terbatas baik kami. Baik yang mendengar yang menyampaikan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpuji, termulia, teragung nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Baik, silakan kembali. Salam semuanya. Terima kasih. Sekali lagi, salam semuanya. Puji Tuhan, kali ini di Natal Ministry boleh diizinkan, diterima, dibuka pintu gereja, boleh menyambut, menerima kami menjadi keluarga bersama jemaat GMII Bukit Sion Siantar. Kami tidak tahu sudah berapa kali datang ke gereja ini. Saya sendiri tidak bisa begitu karena sudah sejak 2005 itu kami sudah pernah hadir di sini. Dari gembala dan 3 gembala kami terus selalu datang untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Dan karena itu saya percaya Bapak Ibu sudah mengenal kami semua, ya. Saya pasti sudah tidak asing bagi saudara, ya. Jemaat Tuhan juga sudah tidak asing bagi saya. Lihat sepertinya sudah akrab, ya, sudah kenal bersama-sama. Saya tanya dulu, yang hadir hari ini suami istri, tolong angkat tangan. Yang hadir bersama-sama suami istri, puji Tuhan, kita bisa beribadah bersama-sama. Silakan turun tangan. Suami istri kalau duduk bersama-sama untuk menikmati Tuhan dalam ibadah, saya percaya hati kita tenang, ya, untuk kita menikmati suasana ibadah. Saudara-saudara yang datang hanya suami atau istri saja, angkat tangan. Yang tidak ada istrinya atau tidak ada suaminya, baik yang pergian atau yang tinggal di rumah atau yang tidak datang gereja, ya, puji Tuhan. Di mana suami istrinya? Salam buat suami istrinya. Ingatkan minggu depan masih ada kebaktian di GMI Bukit Sion Siantar jam 8 pagi. Ya, anak-anak muda yang hadir hari ini, angkat tangan semua. Puji Tuhan, turunkan tangan. Yang anak muda yang sudah punya pacar, tolong angkat tangan. Anak muda yang sudah punya pacar, tidak ada yang angkat tangan. Tahun ini tidak ada pemberkatan nikah, Pak Kepala. Ya. Anak muda yang hadir atau bisa jadi ada yang katanya saya tidak kelihatan karena mata saya sedikit agak taraf. Melihat saudara ya tidak terlalu jelas, mungkin ada yang katakan tidak lihat. Anak-anak muda yang hadir hari ini sudah punya pacar dan bawa pacarnya di sini, dua-dua angkat tangan. Tidak ada. Ya. Kalau pacarmu di sini angkat tangan, sama-sama dua-dua angkat tangan. Tidak ada juga. Kalau pacarmu ada di sini dan tidak berani angkat tangan buat engkau, pulang dan putuskan dia saja. Ya, tapi karena ini ya suasananya pertanyaan yang datang tiba-tiba belum siap, maka ampunilah dia. Sebab bukan dia tidak tahu apa yang dia berbuat, tapi dia tidak tahu pertanyaan yang datang tiba-tiba sehingga dia belum siap menjawab. Saudara, saya bersyukur hari ini kita masih dalam rangkaian Paskah, tema yang ditentukan atau dipilih oleh gereja kita di sini dan ayat firman Tuhan yang juga sudah ditentukan, Yesus di jalan ke Emmaus atau Yesus berjalan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Karena pembacaan ini agak panjang, tapi lebih bagus kita baca ayat firman Tuhan lebih bagus. Sehingga kita harus membaca semua ayat ini walaupun agak panjang. Pembacaannya agak panjang dianggap menggantikan bagi saudara yang tadi pagi belum renungan. Jadi kita baca lebih panjang, ya. Biasanya kalau hari ini begitu, jemaat sudah anggap dengar firman Tuhan di gereja, jadi pagi-pagi tidak usah renungan lagi, ya. Pembacaannya lebih panjang supaya menggantikan saudara yang belum baca Alkitab tadi pagi. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Bapak-bapak membaca ayat yang ganjil, ibu-ibu membaca ayat yang genap.
Bapak-bapak membaca ayat yang ganjil, bapak-bapak atau laki-laki membaca ayat yang ganjil, ibu-ibu wanita membaca ayatnya yang genap. Sampai ayat 35 kita baca bersama-sama. Kita mulai dari bapak-bapak. 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka di hampa-hampa. Apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami jauh mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lamanya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbuka mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Bersama-sama, lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi dengan jalan dan bagaimana mereka melihat dia pada waktu dia menceritakan roti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari konteks pembacaan yang kita baca pada pagi hari ini, sebenarnya ada 2 bagian penting yang terjadi dalam narasi atau teks yang kita baca beberapa ayat ini. 2 hal penting itu, saudara, adalah yang pertama, apa yang dibuat kedua murid itu di jalan Emmaus. Apa yang dikerjakan, yang dilakukan kedua murid itu di jalan Emmaus. Paling tidak kita menyimpulkan, pertama mereka berjalan sambil bercakap-cakap tentang Yesus. Berjalan, bercakap-cakap tentang Yesus. Yang kedua, saudara,
mereka mengundang Yesus ke rumah mereka. Ini yang dilakukan oleh kedua murid, Klopas dan seorang murid yang lain yang tidak disebutkan namanya. Dan yang ketiga, saudara, mereka memberi makan kepada Yesus, menjamu Yesus, memberi makan. Dan yang keempat, mereka kembali ke Yerusalem bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Ini yang dilakukan oleh kedua murid pada waktu mereka berjalan menuju ke Emmaus. Karena tema kita Yesus di jalan ke Emmaus, atau Yesus di jalan Emmaus, atau Yesus berjalan ke Emmaus. Ini hal yang pertama. Dari konteks atau narasi kebenaran kita dari kedua murid, ini yang mereka lakukan. Yang kedua, saudara, apa yang dibuat Yesus di jalan ke Emmaus? Pertama, Yesus datang jalan bersama-sama kedua murid itu. Yang kedua, Yesus menjelaskan kitab suci kepada kedua murid itu. Dan ketiga, Yesus memberkati dan menampakkan diri kepada kedua murid itu. Dari dua topik penting ini, saudara, apa yang dibuat kedua murid itu di jalan ke Emmaus dan apa yang dibuat oleh Yesus di jalan ke Emmaus. Saudara lebih suka yang mana? Lebih suka berbuat sesuatu kepada Tuhan, atau saudara lebih suka Tuhan berbuat sesuatu kepada saudara? Lebih suka yang mana? Lalu lebih suka, saudara lebih suka kalau disuruh pilih, saudara lebih suka yang mana? Lebih suka berbuat sesuatu bagi Tuhan atau Tuhan berbuat sesuatu bagi kita? Tuhan berbuat sesuatu bagi saya. Karena itu kita membahas yang kedua saja, yaitu apa yang dibuat Yesus di jalan ke Emmaus sesuai dengan tema kita. Saudara, apa yang dibuat Yesus di jalan ke Emmaus? Yang pertama adalah Yesus datang jalan bersama kedua murid itu, ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Saudara, firman Tuhan berbicara jelas bahwa ketika mereka bercakap-cakap, bertukar pikiran, ya, tentang Yesus, bercakap-cakap tentang Yesus, dan bertukar pikiran tentang apa yang terjadi di Yerusalem, yaitu mengenai penderitaan dan kebangkitan Yesus Kristus. Pada waktu mereka bercakap-cakap ini, pada waktu mereka bertukar pikiran ini, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Yesus datang berjalan bersama mereka. Menarik bahwa Yesus datang berjalan bersama mereka. Ini yang dirindukan oleh semua orang, dirindukan oleh seluruh jemaat Tuhan. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, ada rasa keindahan khusus, ada rasa sukacita, ada damai. Itulah yang kita harapkan, supaya Yesus berjalan bersama dengan kita. Tapi pertanyaannya, saudara, apakah kita berjalan bersama dengan Yesus? Apakah kita mengenal Dia yang berjalan bersama dengan kita? Persoalan utama di sini, saudara, bahwa mereka berjalan bersama dengan Yesus, tetapi mereka tidak mengenal. Ini persoalan. Mereka hadapi masalahnya. Mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Ayat 16, mari kita lihat ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Ada sesuatu. Apa itu sesuatu? Sehingga mereka tidak mengenal Dia. Kita mencoba menyelidiki kita. Sesuatu yang disebutkan itu di dalam ayat 25, kalau kita baca, lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu, ya. Tadi dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Di sini firman Tuhan katakan, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Mereka tidak percaya. Di sini mereka tidak percaya, menutupi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada pemerintah para nabi, tidak percaya kepada firman Allah. Ketika mereka tidak percaya,
maka firman Allah mengatakan ada sesuatu menghalangi mata mereka. Ketidakpercayaan mereka itulah yang menghalangi mata mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam bergereja, bermasyarakat, kita hidup dalam berjemaat, dalam satu keluarga, di sini dituntut supaya kita menyatukan hati kita, dituntut supaya kita membuka hati kita di dalam setiap ibadah, setiap tempat di mana kita dapat berjumpa dengan Tuhan, dan di sana supaya kita dapat mengenal Dia. Kita belajar firman Tuhan supaya kita mengenal Dia. Ini artinya bahwa kita mengenal Tuhan itu melalui pembacaan firman Tuhan. Kita mengenal Tuhan melalui berita-berita kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi di dalam Alkitab. Kita mengenal Tuhan ketika kita membuka hati, kita menerima firman Allah, dan kita percaya kepada Kristus yang diceritakan di dalam firman-Nya. Ini yang sebenarnya inti persoalan dalam kehidupan orang percaya atau jemaat Tuhan. Supaya kita membuka hati dan kita menerima Dia, supaya kita membuka hati sehingga kita bisa melihat Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Yesus bangkit dari antara para mati, yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pertama kali, sesuai dengan pembacaan ini juga, dua murid itu bersaksi bahwa tetapi perempuan-perempuan datang dan mereka bersaksi berkata bahwa Yesus telah bangkit. Jadi waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, pertama dia menampakkan diri kepada perempuan Maria Magdalena yang pernah dilepaskan dari 7 orang roh jahat di Galilea. Lalu ketika Yesus bangkit, Yesus berkata kepada perempuan-perempuan itu, lalu Yesus berkata, pergilah dan sampaikanlah kepada saudara-saudaraku, kepada murid-murid, dan supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat. Saudara, ini menarik saudara. Saya berpikir begini, Yesus mati di Yerusalem, disalibkan di Yerusalem, bangkit juga di Yerusalem. Pada waktu itu murid-murid juga semua berada di Yerusalem. Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung berjumpa mereka di Yerusalem? Kenapa Yesus tidak langsung menampakkan diri supaya mereka melihat Yesus di Yerusalem? Tapi kenapa Yesus berkata, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, karena di Galilea mereka akan melihat aku. Kenapa masih sampai di Galilea? Saudara, dari Yerusalem ke Galilea itu cukup jauh, saudara. Mungkin perjalanan mobil 2-3 jam, kita harus berjalan. Beberapa kali saya berjalan di jalan itu dan cukup panjang. Waktu cukup beberapa jam. Tapi kenapa Yesus harus berjumpa dengan mereka di Galilea? Saudara, Galilea adalah ladang misi dari Tuhan Yesus. Galilea adalah tempat di mana Yesus melayani selama 3,5 tahun. Ladang misi Tuhan Yesus bukan di Yerusalem. Yerusalem adalah tempat membunuh nabi-nabi. Yerusalem adalah tempat perdebatan antara para ahli Taurat, orang Farisi, dan Tuhan Yesus dan murid-murid. Yerusalemlah yang membunuh para nabi, dan Yerusalemlah yang menyalibkan Yesus. Yerusalemlah yang menyiksa Yesus, dan Yerusalem bukan tempat misi Tuhan Yesus. Yang menjadi tempat misi bagi Tuhan Yesus adalah Galilea. Jadi Tuhan katakan, pergi ke Galilea dan kamu akan melihat. Saudara, saya seringkali berpikir dan seringkali saya merenungkan, kenapa banyak orang ketika mereka berada dalam kesulitan, pergumulan, persoalan hidup, kenapa mereka tidak mampu melihat Tuhan yang ada bersama mereka? Kenapa kita tidak mampu mengenal Dia? Kenapa kita tidak mampu melihat Tuhan yang bersama dengan kita, yang berjanji berjalan bersama dengan kita? Oleh karena tidak ke Galilea. Firman Tuhan berkata, pergi ke Galilea dan kamu akan melihat. Galilea, tadi saya katakan, adalah ladang misi daripada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berbicara tentang Galilea, maka kita berbicara tentang pekerjaan misi. Kalau kita berbicara tentang Galilea, kita berbicara tentang jiwa-jiwa yang di luar sana. Kalau kita berbicara tentang Galilea,
berarti ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kita supaya kita pergi dan kita memberitakan Injil kepada mereka yang ada di luar sana, yaitu Galilea dalam konteks kita zaman sekarang. Tidak harus kita pergi ke Galilea yang ada di Israel. Kita diperintahkan supaya masuk dalam ladang misi, supaya di sana kamu akan berjumpa dengan Allah, supaya di sana kamu akan melihat. Saya bersyukur bersama-sama dengan GMII Bukit Sion. Kemarin malam 2 hari kita berada di Huta Galuh, tadi sudah disebutkan, dan ada pelayanan untuk orang-orang di sana. Tidak hanya jemaat kita, tapi orang lain pun diberkati di dalam ibadah ini. Bahkan lebih sekitar 75% menyerahkan diri dan maju ke depan, minta doakan, percaya kepada Yesus, membuka hati bagi Tuhan. Masih ada banyak jiwa di luar sana yang menantikan kehadiran kita supaya kita memberitakan Injil kepada mereka. Saudara, ini menarik, saudara. 2 murid ini berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Berjalankah 2 orang kalau mereka tidak berjanji? Menurut kita harus. Kalau kita berjalan bersama-sama 2 orang atau berjalan bersama-sama 2-3 orang, kemudian kalau saling tidak kenal, sepanjang jalan kita tidak saling kenal, ini menakutkan juga, saudara. Ya, menakutkan. Kalau saudara berjalan seorang yang ditemani kemudian jalan terus tapi saudara tidak kenal dia, ya bisa jadi ada tanda tanya dalam saudara siapa dia. Lebih mengherankan lagi, saudara, ada banyak orang yang berjalan bersama-sama seperti suami istri, tapi kadang-kadang belum kenal. Maka ada banyak orang yang sudah menikah sebelum kenal. Kenalnya itu hanya oleh sosmed, ya. Jadi sudah itu menikah. Ini sebenarnya merepotkan. Alkitab mengajar kita supaya kita mengenal sungguh-sungguh, mengenal Tuhan, mengenal orang yang di sekitar kita, sehingga kita dapat memberitakan Injil. Paling tidak, saudara, kalau menjadi suami istri, kita harus saling mengenal. Atau menikah dengan seorang, harus saling mengenal. Ya, ini berbicara tentang pengenalan. Jadi kalau kita berjalan bersama-sama, tapi kalau tidak mengenal, ini menjadi tanda tanya besar. Maka anak-anak muda, dan saya katakan yang sudah punya pacar atau belum, supaya kalau kamu menikah, kenallah baik-baik pasangan hidupmu. Jangan sampai kalau menikah diberkati sebelum engkau mengenal, ya. Supaya kenal baik-baik. Kalau saya ambil istri, saya harus kenal dia. Kalau saya ambil suami, saya harus kenal dia. Tapi dulu dosen saya berkata begini, seorang laki-laki mencari istri, dia harus mencari istri itu memenuhi persyaratan 3M. Ini laki-laki mencari istri seperti ini. Laki-laki mencari istri seperti ini. 3M. Yang pertama, saudara, M yang pertama, yaitu bisa masak. Menurut dosen saya, itu kalau mencari istri itu harus bisa masak, ya, harus bisa masak. Dan ini rupanya dicari oleh laki-laki juga. Suami mencari istri yang bisa masak. Dalam arti begini, bisa mengurus rumah tangga. Jadi rata-rata suami membutuhkan istri yang bisa masak atau bisa mengurus rumah tangga. Jadi harus bisa mengurus rumah tangga. Jangan hanya bisa mengurus rumahnya, nanti capek tiap hari kerja dalam rumah capek. Dan juga jangan sampai rumahnya tidak ada, yang ada hanya tangganya. Ya, capek juga turun naik tiap hari, itu capek juga. Jadi harus bisa mengurus rumah tangga. Rumah tangga itu yang pertama. Ini rata-rata kalau dosen saya katakan kalau jadi istri harus memenuhi 3 syarat ini. Paling tidak saling kenal, kemudian memenuhi persyaratan 3M. M yang kedua kira-kira apa? Selain masak, bisa mengurus rumah tangga. M yang kedua kira-kira apa? Dosen saya mengatakan M yang kedua adalah harus mau melahirkan. Benar baik? Harus mau melahirkan. Ada banyak orang, banyak istri yang menikah tapi kemudian tidak mau melahirkan karena sibuk dan pekerjaan, hanya ingin kesenangan diri saja dan tidak ingin melahirkan. Salah dengan kita, karena kita katakan penuhi dahulu. Lalu M yang ketiga apa? Ada yang bisa menebak? Harus bisa make up. Harus bisa make up. Ini sepertinya dirindukan oleh laki-laki
untuk mengenal istri dan juga mencari istri yang demikian. Lalu bagaimana dengan pemuda-pemudi? Kemudian mereka mencari pasangan bagaimana? Khususnya yang perempuan kemudian mencari suami yang bagaimana? Kalau suami itu mencari istri yang demikian. Tapi kalau anak-anak putri ini zaman sekarang mereka mencari istri, mencari suami itu yang bagaimana? Ya saudara, ketahuilah anak-anak muda bahwa putri-putri sekarang ini mencari suami yang punya kepribadian, suami-suami yang punya kepribadian, punya rekening pribadi, punya mobil pribadi, punya rumah pribadi, semuanya mau pribadi. Kenapa? Karena dia mau supaya menjadi suami pribadi juga. Dia tidak mau supaya menjadi suami orang lain. Dia hanya mau kenal dia, dia hanya mau dekat dengan dia. Maka dia mencari suami yang berkepribadian. Saudara, ini berbicara saling mengenal, saling mengerti, saling memahami. Ketika Yesus berjalan bersama dengan mereka, ternyata mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Jalan bersama dengan Yesus, tapi tidak mengenal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus saling mengenal di dalam jemaat kita dan dalam persekutuan kita bersama. Kita dibawa untuk kita mengenal Tuhan. Ini pertumbuhan iman yang harus diajarkan atau kita harus mendalami di dalam jemaat Tuhan, yaitu mengenal Tuhan sungguh-sungguh, supaya kita mengenal sesama kita, paling tidak keluar kita mengenal mereka, karena pengenalan dengan Yesus yang begitu dalam. Yang kedua, saudara, yang kedua, apa yang dibuat Tuhan di jalan Emmaus? Yang kedua, Yesus menjelaskan kitab suci kepada kedua murid itu, ayat 25 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-27, ayat 27, ya ada depan, juga kita bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Menjelaskan kitab suci. Jadi saudara, bagaimana supaya dua murid ini mereka bisa mengenal Tuhan? Tadi kita melihat ada sesuatu menghalangi mata mereka, dan ayat 25 tadi sudah menjelaskan sesuatu itu karena mereka tidak mengerti, tidak mengenal, tidak tahu tentang isi kitab suci dan kitab Musa dan kitab para nabi. Itulah sebabnya Tuhan menjelaskan kepada mereka supaya mereka mengerti. Saudara, dunia ini penuh dengan tantangan hati yang keras. Tapi kita harus memberitakan Injil. Memang pada saat kita memberitakan Injil, belum tentu orang bisa mendengar dan buka hati. Bisa jadi ada tantangan, bisa jadi ada kesulitan, bisa jadi ada persoalan, bisa jadi ada masalah, bahkan bisa jadi ditolak. Pemberitaan Injil sebenarnya kadang-kala memberikan kesempatan kita diterima dan baik, tapi kadang-kala juga pemberitaan Injil itu ditolak. Tapi apakah kalau pemberitaan Injil ditolak, kita berhenti memberitakan Injil? Tuhan perintahkan kita supaya kita memberitakan Injil. Apapun respon orang, itu tidak menjadi masalah. Saya selalu bergumul begini, saudara. Saya bergumul kalau orang tidak, mulut saya tidak lagi berbicara tentang Injil Kristus. Kalau saya berbicara tentang Injil Kristus, saya berkhotbah, berapa banyak orang bertobat ataupun tidak ada yang bertobat, bagi saya tidak ada masalah. Tugas yang Tuhan berikan kepada saya adalah memberitakan Injil. Jadi saya harus memberitakan Injil. Soal orang menerima, soal orang membuka hati, soal orang bertobat, itu pekerjaan terus. Jadi kita harus memberitakan sesuai dengan tugas yang Tuhan perintahkan kepada orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita harus memberitakan firman Tuhan. Kita harus sampaikan Injil kepada dunia ini, dan kita harus sampaikan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan dia hidup, dan dia naik ke surga, dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita, manusia yang percaya, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Kita memberitakan Injil, entah dengan cara bagaimana Injil harus diberitakan, entah ditolak, diterima. Mari kita memberitakan Injil. Dan saya senang jemaat
jemaat GMI Bukit Sion dengan hati yang selalu siap untuk menjalankan misi. Tadi saya sudah katakan, kalau kita mengerjakan pekerjaan misi, kalau kita masuk di dalam misi, mujizat Allah akan terjadi. Di sana kita akan melihat Tuhan, kita akan mengalami jawaban-jawaban Tuhan, kita akan mengalami mujizat-mujizat Allah dalam kehidupan kita karena kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi mari kita tidak hanya tinggal dalam gereja, tapi sesudah kita menerima berkatan gereja, mari kita pergi dan kita memberitakan Injil. Sekarang ini saudara, ketika para pendeta naik ke mimbar, kemudian sesudah selesai ibadah, kemudian memberkati jemaat dengan kalimat yang sering kali ucapkan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Karena jemaat disuruh pulang semua, maka semua pulang ke rumah. Tidak ada yang pergi memberitakan ini. Tapi seharusnya mantap Tuhan, pergilah, pergi dan memberitakan itu. Dan ini pekerjaan misi yang harus kita lakukan. Kita sampaikan kepada orang dimanapun kita berada. Kenapa kita harus melakukan ini? Karena jiwa manusia itu terlalu mahal di hadapan Tuhan. Jiwa manusia terlalu mahal. Maka Yesus datang ke dalam dunia, kemudian dia mati bagi manusia. Dia bukan mati untuk segala sesuatu pergumulan kita, tapi dia mati karena ingin menyelamatkan kita manusia berdosa. Waktu Yesus masuk ke Gadara, di situ dia berjumpa dengan seorang yang kerasukan roh jahat. Kira-kira 5.000 atau 6.000 roh jahat yang masuk dia, karena memakai nama Legion. Legion itu pasukan Romawi yang jumlahnya kira-kira sejumlah. Jadi kalau disebutkan namanya Legion, maka itu artinya banyak roh jahat di dalam diri. Waktu Yesus hendak mengusir roh jahat itu, maka semua roh jahat itu minta kepada Tuhan, jangan nyiksa kami, izinkan kami masuk ke dalam bagi-bagi itu saja. Kemudian Tuhan izinkan masuk ke dalam bagi-bagi itu, kemudian bagi-bagi itu terjun ke dalam danau dan mati lemas semuanya. Berapa ekor babi kira-kira? Berapa ekor babi? 2.000 ekor babi kira-kira. Jadi 2.000 ekor babi masuk ke dalam danau, mati semuanya. Kalau saudara punya 2.000 ekor babi, kemudian mati semuanya demikian, kira-kira bagaimana respon saudara? Ya, bisa jadi saudara marah juga. Tapi tidak dijelaskan orang pemilik babi itu bagaimana. Tapi hanya disebutkan tentang babi-babi itu mati semua. Saya berpikir saudara, kenapa Tuhan harus izinkan semua roh itu masuk dalam babi-babi itu dan mati semuanya, tidak diusir saja ke udara atau ke tempat yang lain, tapi harus masuk ke dalam babi-babi itu. Saudara, di sini ada satu perbandingan antara jiwa orang yang kerasukan setan dan babi-babi yang anggap mahal ini. Saudara, babi satu ekor di Siantar harganya berapa? Babi satu